apa itu aku besar kebaikan Tuhan itu dalam hidup saya. Dia selamatkan aku dari kematian. Ya, puji Tuhan, itu karena anugerah Tuhan dalam hidup saya. Di tahun yang lalu, tahun 2012, mengalami sebagai kematian lah. Itu suami saya sampai meninggal dan saya sampai cacat, sampai tangan saya ini putus dan kena ini semua. Di saat itu memang Tuhan itu luar biasa ya dalam hidup saya itu. Tiba-tiba di saat itu ya memang aku merasa kok ya kalau kita minta tolong sama Tuhan itu kalau kita itu meminta tolong sama manusia belum tentu mereka itu menolong kita. Tapi di saat itu aku butuh, tapi ada suara yang menegur saya itu, manusia hanya sebagai manusia, tapi kalau memang kamu butuh ya lebih dari manusia, pasti kamu akan ditolong. Ya itu aku di ketiga kalinya baru aku menyadari, oh iya aku punya Tuhan yang luar biasa gitu. Ya di saat itu aku panggil dia, karena aku di saat itu udah mulai seksa, udah mulai ya begitulah terjadi di kejadian itu. Datanglah itu keajaiban Tuhan itu, cahayanya itu yang luar biasa dalam hidupku yang belum pernah aku mengalaminya. Ya. Memang aku udah dasar orang Kristen, tapi di saat itu kejadiannya itu dibuktikan bahwa itu Tuhan itu adalah juru selamat hidup saya. Sampai di saat itu kejadian itu jam 12 malam. Sampai besoknya lagi baru dibawa ke rumah sakit jam 5. Tapi puji Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya itu. Darah saya itu udah keluar benar-benar gak ini lagi. Karena perpikiran orang itu belum tentu bisa aku selamat. Karena bekas parang itu dan pisau itu yang mereka lakukan itu terhadap diri saya, aku udah penuh darah semua. Tapi di saat itu banyak orang belum tentu bisa selamat. Di saat itu dikasih tahu bahwa aku nggak punya tangan lagi, nggak punya jari, nggak punya telinga. Sampai diambil contoh di Alkitab. Oh itu ya benar ya, dia nggak ada telinga. Kok bisa dia hidup ya? Seperti siapa ya? Gue lupa. Menjadi sesuatu ya dipotong telinga itu. Nah, tapi di saat itu aku udah mulai hancur hati saya di situ. Aku bilang sama Tuhan, lebih baik aku mati. Kenapa masih ada hati manusia dalam hidup saya? Tuhan, lebih baik aku mati. Karena aku nggak punya tangan lagi. Apa artinya hidup ini, Tuhan? Di saat itu setengah malam, 1 hari baru dibawa ke rumah sakit. Tapi aku masih bisa bertahan di situ. Malamnya besok lagi dibawa di rumah sakit umum. Bahwa aku tidak bisa selamat lagi di saat itu. Karena darah saya itu cuma 4 lagi. Aku bilang ya Tuhan, ini gimana lagi? Di saat itu kejadian itu, aku bilang ya Tuhan, aku bilang sama mama juga sama papa saya, Ma, ngapain aku dibawa di rumah sakit lagi? Apa yang kalian harapkan dalam hidup saya? Aku nggak punya tangan juga, nggak ada artinya lagi hidup ini, Ma. Tapi mama saya dan papa saya untuk memberikan aku kekuatan untuk bisa bertahan. Mama saya dan papa saya dibilang, nah, kamu harus sabar. Mungkin itu ada keajaiban dalam hidupmu. Mungkin kalau memang Tuhan izinkan kamu itu mati, kamu juga mengikuti suamimu meninggal. Tapi kamu enggak. Malah kamu sampai sekarang ini masih bisa kamu bertahan. Iya Ma, tapi aku bagaimana hidup saya ini nanti Ma? Aku gak bisa mau cari apa-apa, gak bisa kerja lagi, aku gak punya tangan. Tapi di saat itu Mama menguatkan aku dan aku memohon sama Tuhan,
Kalau memang Engkau berarti hidup aku ini lagi Tuhan, berikan aku keajaiban. Tapi bagaimana aku cara untuk bisa menghadapi ini semua ya Tuhan, karena aku nggak punya tangan. Di saat itu dalam 3 hari itu masih belum dikasih di siwa aku karena masih belum ditangani polisi. Di saat itu udah 3 hari udah nyampe di rumah sakit, udah mulai busuk karena darahnya masih belum dicuci. Ya, di situ di siwa aku bahwa udah dituju operasi aku, bahwa aku itu belum tentu itu bisa selamat karena darah saya cuma 4. Tapi bapak saya dan mama saya berusaha berdoa di saat itu. Memang ada yang menolong saya untuk mendonorkan darah, tapi bukan darah asli. Tapi mulai dari situ kedua kalinya dicari lagi darahnya, nggak ada. Tapi di saat itu udah mulai benar-benar itu mama saya dan papa saya udah mulai menangis. Oh ya bagaimana ini ya Tuhan, kalau nggak dapat itu darah, pendonor darah ini buat anak saya, pasti kami nggak bisa selamat. Dokter itu bahwa saya itu kalau malamnya nanti nggak bisa dapat donor darah, aku tidak bisa selamat lagi. Tapi di saat itu berusaha bapak saya, dia sampai berdoa di mana-mana. Dia cari tempat yang aman untuk bisa berdoa. Tapi di situ ada mujizat yang butuh mendonorkan darah di situ tiba-tiba malam untuk membantu saya. Di saat itu bisa aku menyadarkan itu, aku bisa selamat dari situ. Sampai kami berusaha mendapatkan donor darah itu 6 liter. Pas aku selamat dari situ. Tapi dari situ, dalam kejadian itu, orang yang melakukan itu terhadap saya dan suami saya, tapi malah didatangin aku di rumah sakit. Didatangin di situ, ya tuh gimana? Dibilang dia minta maaf sama saya, bahwa mereka itu udah bersalah. Lihat Tuhan ya bagaimana? Gue bilang, ini ya memang aku bisa memaafkan kali, tapi ini gimana hidup saya? Bagaimana ini bisa aku hidup karena aku nggak punya kerjaan, aku nggak punya tangan juga, suami aku juga nggak ada. Tapi bagaimana? Kami hanya untuk memohon kepada saya bahwa ampunilah kami nah. Memang kami tahu itu salah, tapi mau gimana, di saat itu kejadian itu kami tidak menyadari. Bila iya, tapi makanya itu kalian itu harus dipahamin dulu sebelum itu kejadian. Bagaimana hidup saya seperti ini. Tapi di situ enggak tahu bisa kenapa aku bisa memaafkan, menerima permintaan mereka itu, bisa mengampuni mereka. Di saat itu bapak saya aja senang bahwa saya itu bisa memaafkan mereka di saat aku masih di rumah sakit. Tapi puji Tuhan, walaupun masih belum untuk melepaskan bisa memaafkan mereka itu, ya namanya sebagai manusia pasti ada balas dendam, karena yang kita rasakan itu memang belum kita ini ya menghadapinya, bagaimana caranya ke depannya hidup kita ini. Tapi di saat itu aku belajar sampai aku pergi dari Nias. Memang aku orang Nias, pergi dari Nias untuk mencari kehidupan sehari-hari, karena aku nggak mau menjadi beban bagi orang tua saya dan keluar dan adik-adik saya juga, karena aku nggak mau menjadi beban orang. Aku berusaha sampai bapak saya dia menangis, bagaimana dan nanti nah kamu ke sana kalau memang kamu nggak dapat kerja. Aku bilang, Pak, hidup saya adalah di tangan Tuhan, bukan di tangan kalian. Maupun hidup saya itu tetap ada di samping kalian. Kalau memang Tuhan nggak berikan rezeki aku, pasti seperti itu juga. Biar aku coba untuk bisa mandiri. Kalau memang Tuhan izinkan ini dalam hidupku, pasti ada jalan keluar dalam hidupku ini. Ya itulah, mulai pelan-pelan
2 tahun balik ke Nias, sampai ketemu lagi orang itu. Tapi hanya apa yang aku lakukan hanya untuk memeluk mereka, tidak berkata-kata apa lagi, karena papa saya masih ada ini kebencian dalam hidupnya, karena dia kasihan sama saya, masih ini anak saya ini, dia balik lagi gimana gitu. Tapi bapak saya, aku tegur bapak saya sendiri, "Pak, udah itu, nggak usah lagi diingatkan, itu masa lalu. Yang berlalu biarlah berlalu, yang ini kita hadapi sekarang untuk ke depan aku." Tapi sekarang mah bapak udah bisa mengampuni mereka dan bisa mengasihi mereka. Apa ya bapak, mama dan ajari saya untuk bisa memaafkan mereka. Itu yang aku lakukan sekarang. Kalau memang itu bukan ya kita mengambil ahli, biarlah Tuhan mengambil yang melakukan pekerjaannya. Itu ada di firman Tuhan, "Ampunilah orang yang bersalah kepadamu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Apa doa saya, aku lakukan, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat terhadap aku. Tapi di hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau menciptakan aku dengan sempurna, tapi manusia yang melakukan aku tidak sempurna dan seperti ini. Itulah aku lakukan sekarang. Begitulah keajaiban Tuhan itu dalam hidup saya, itu mujizat ini yang sangat luar biasa. Aku tidak bisa membalasnya. Mungkin kemarin udah berapa kali aku mau bersaksi di sini, masih belum bisa. Kenapa? Masih aku ragu ya bagaimana ya untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi minggu kemarin ada perjamuan kudus ya, untuk mengingat saya, ingat keajaiban Tuhan itu. Oh iya ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu mungkin ada guna hidup saya ini bagi sesamaan aku. Memang mengampuni orang lain itu tidak segampang, tapi hanya untuk kita belajar untuk mengampuni dan mengasihi dan melakukan apa ya Tuhan ajari, apa yang kita baca di Alkitab. Memang kita ini bukan seperti Kristus, bukan, tapi hanya untuk melakukannya. Kita belajar apa ya Tuhan ajari, itu kita melakukannya, bukan untuk menjadi Kristus. Tapi aku mau menjadi ya Tuhan, menjadi kesaksian bagaimana keajaiban-Mu, bagaimana anugerah-Mu, bagaimana keajaiban-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidupku tak terbatas oleh manusia. Itu aja, terima kasih. Luar biasa. Karena ya, kalau boleh tanya sedikit, sekarang kesibukannya apa Kak? Ya sekarang gak ada, cuma jaga ponakan. Memang di tahun yang lalu sempat aku membuka usaha, tapi karena tiba-tiba tahu di waktu corona bapak saya juga meninggal, aku pulang ke Nias ya, habis disitulah ongkos pulang pergi, nggak ada ya jual barang dari belakang ya. Saat nyampe di sini makin hari makin lama ya udah mulai nggak bisa mampu untuk jualan lagi. Makanya aku berhenti, pengennya mau mencari ke depan lagi untuk bangkit kembali sendiri. Amin. Aku mau bacain 2 ayat ya buat Kakak ya. Yang pertama tentang mengampuni tadi, Efesus 4 ayat 32, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Maka ampunilah dulu orang yang bersalah pada kita." Gitu. Karena apa? Tuhan Yesus juga mengampuni kita. Gitu. Terus Yesaya 40 ayat 29, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Luar biasa. Kesaksian yang sangat luar biasa. Siang ini saya terberkati sekali dengan kesaksian Kana. Kalau boleh, saya belum pernah selama saya live, saya belum pernah melakukan ini. Tapi saya mau lakukan ini buat Kana, buat teman-teman yang mau support Kana, silahkan
langsung DM ke akunnya beliau, di follow akun beliau. Yang mau support Kak Ana, silahkan teman-teman langsung DM beliau, langsung berurusan dengan beliau. Ya buat teman-teman 89 mata memandang yang ada kerinduan ingin support Kak Ana, silahkan langsung DM. Karena saya juga mohon maaf, saya melakukan ini bukan berarti saya meremehkan kakak atau apapun. Saya yakin dan percaya, walaupun kakak sekarang ada keterbatasan di dalam tubuh kakak, tapi saya yakin dan percaya rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kakak. Rancangan Amin. Tuhan tidak pernah gagal kan di Amin. dalam kehidupan kita. Aku yakin dan percaya Tuhan Yesus pakai kakak lebih lagi untuk menjadi saksi Tuhan di Amin. dalam kehidupan kakak. Amin. Walaupun kakak belum bermain Amin. media sosial untuk menjadi saksi Tuhan, saya yakin kakak dapat menjadi saksi Tuhan bagi keluarga kakak dan lingkungan kakak. Saya Amin. yakin dan percaya, Amin. jangan Amin. pernah menyerah. Rancangan Tuhan Yes. bukan rancangan kecelakaan di dalam kehidupan Manusia. kakak. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kakak, rancangan Tuhan itu rancangan yang sangat indah, rancangan yang Amin. sangat-sangat terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Gitu kak ya, tetap semangat ya kak ya. Ya. Semangat ya. Pasti Pak. Jangan pernah Ya pasti. sedih. Kita boleh punya keterbatasan. Ya. Ya, Tapi pasti kita jangan tetap lama-lama semangat. itu kesedihan itu jangan Betul. lama-lama. Jangan Itu terlalu kesedihan lama itu kita hanya bersedih. Iya. Yes, betul. Apapun jangan keadaannya kita bersyukur sama Tuhan. Ya, jangan patah semangat, tetap terus menerus belajar bangkit kembali. Jangan Yes. malu dalam keadaan kita. Aku juga sebenarnya ini merantau di Jakarta ini bukan hanya segampang ya, tapi untuk menghadapi itu keberanian aku. Di saat itu aku nggak pakai jaket kemana-mana. Aku selalu dalam kondisi seperti ini. Aku nggak pakai jaket untuk tutupi. Udah pernah orang yang bilang sama saya bahwa aku mau pakai jaket ditutupi biar orang-orang itu bahwa aku itu ada tangan dua-dua. Apa kata saya? Itu nggak ada artinya saya. Malah kenapa aku jawab seperti itu? Karena Tuhan menciptakan aku dengan sempurna. Ya, dilengkapi aku seperti orang lain. Tapi karena manusia mengambil ahli dari Tuhan, ya udah mau gimana aku terima apa adanya. Tapi ini bukan dengan kesalahan aku. Bukan karena dosa aku dibuat ini, tapi karena kesalahan orang lain, aku yang menerima akibat, aku yang menerima korban. Ya, tapi itu puji Tuhan, bersyukur itu. Makanya sekarang maupun itu kan dilihati aja sama orang, mau ditanya itu aku nggak kecil hati. Kenapa? Itu belajar di situ untuk meyakinkan diri saya itu bahwa saya itu aku punya Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Karena aku punya Tuhan itu yang selalu itu memberikan aku keberanian untuk menghadapi masalah dan menghadapi keadaan seperti ini. Makanya aku dimanapun aku berada, mau jalan-jalan dibawa itu kemana ke sini. Gak usah minder ya kak ya. Gitu, Iya, kan? enggak. Kita punya Tuhan yang Puji sangat Tuhan. dahsyat walaupun kita punya Puji Tuhan. keterbatasan. Ya, jangan ya kak ya. Puji Tuhan. Oke.